Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mau melaksanakan ujian masuk, terus juga gimana saat ujian masuk S3 ya di Jepang, terus juga bagaimana melihat hasilnya. Sebelumnya saya mau memberikan disclaimer lagi kalau apa yang saya ceritakan ini bukan mewakili institusi tertentu. Di sini saya karena belajar di Mia University, jadi saya tidak mewakili Mia University at all, sama sekali enggak. Terus juga saya tidak mewakili institusi manapun juga, jadi saya hanya menceritakan apa yang saya alami, dan juga mungkin pengalaman saya berbeda dengan pengalaman teman yang lain yang sama-sama masuk di Mia University tapi beda jurusannya. Jadi waktu itu kan saya udah cerita ya bagaimana kemudian saya mengirimkan berkas lamaran ataupun aplikasi melalui email. Nah, setelah itu sensei bilang aplikasinya sudah diterima. Nah, setelah itu karena saya ngirim lamarannya itu jauh-jauh hari ya, jadi saya harus menunggu jadwal untuk ujian gitu kan. Meskipun jadwalnya udah ada sebenarnya, cuma jadwal pastinya belum ada. Nah, saat itu wait a moment. Saya dapat kabar kalau saya dapat beasiswa. Alhamdulillah. Meskipun gak banyak, tapi alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Jadi saat itu saya menunggu kapan mau ujiannya. Nah, sementara sensei ngirim email katanya waktu itu sih kalau nggak salah udah mau Natal ya, Natalan tahun baru. Terus sensei bilang, mari kita mengadakan meeting pertama kali sama sensei ya. Setelah 2 tahun komunikasi dengan beliau, akhirnya beliau mau mengadakan meeting dengan saya terkait dengan persiapan ujian masuk. Nah, sebelum itu sensei ngasih tugas ke saya untuk membuat presentasi ya, PowerPoint yang isinya itu adalah nanti dipresentasikan saat ujian masuk. Jadi isinya itu adalah brief dari tesis saya. Jadi apa ya istilahnya, menceritakan tentang tesis S2 saya ya, apa aja yang saya kerjakan ketika menulis tesis. Kemudian juga proposal penelitian, tentu saja apa yang akan saya lakukan saat S3, dan itu dibatasi selama 20 menit. Nah, waktu itu karena saya semangat ya, bikin PowerPoint-nya itu sampai 42 slide. Sementara sementara si waktunya itu kan cuma 20 menit ya, otomatis kan kalau 44 slide itu kan setidaknya satu slide 50 detik. Nah, itu nggak masuk akal gitu. Tapi saya buat aja dulu itu, soalnya bingung apa yang mau saya hilangkan ya. Akhirnya dengan pedenya saya ngirim PPT itu ke sensei, terus sensei bilang, banyak banget katanya, waktu kamu itu cuma 20 menit buat presentasi katanya. Kurangilah sampai setengahnya, setidaknya mungkin 20 slide atau 22 slide ya. Terus juga beliau bilang tolong juga buat manuskrip itu kata-kata
kata atau apa saja yang mau saya ceritakan ketika presentasi. Jadi intinya bukan ya manuskrip ya, kayak apa namanya, saya mau cerita apa aja di slide 1 sampai slide terakhir. Nah, terus tolong dikirim juga. Nah, saya kan bingung. Waduh, saya selama ini belum pernah presentasi pakai manuskrip dibaca gitu, yang belum pernah sama sekali. Selama ini saya presentasi yang mengalir gitu aja ya. Akhirnya saya minta ke sensei waktu. Sensei, saya minta waktu buat nulis manuskrip itu. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 hari selesai akhirnya. Tidak sesulit yang saya bayangkan ya membuat manuskrip untuk presentasi itu. Jadi saya kirim ke sensei, terus saya bilang oke, nanti kita ketemu tanggal segini, ditentuin ya sama sensei. Terus kata saya oke, akhirnya kita ketemu lewat Zoom di hari Kamis kalau nggak salah waktu itu. Tanggalnya lupa, tapi yang jelas sesudah Natal, tapi sebelum tahun baru ya. Waktu itu tuh sebenarnya pengennya secepatnya kata sensei, cuma senseinya itu ada keperluan keluarga, jadi orang tuh ayahnya sensei itu sakit keras dan beliau harus menjaga ayahnya. Dan akhirnya saya dapat kabar sebelum meeting dilakukan itu ayahnya beliau meninggal, jadi beliau juga sibuk harus ngurus ini itu, pemakaman dan lain-lain. Akhirnya kita ketemu di hari Kamis, kalau nggak salah tanggal 27 Desember ya, kalau nggak salah. Terus pas ketemu itu, saya udah mempersiapkan ya. Jadi saya udah mempersiapkan Zoom itu sebaik mungkin, ruangannya lancar, sepi. Terus juga sensei juga bilang kan kalau pas kita meeting itu saya harus mempresentasikan PPT saya plus manuskrip itu sesuai waktu yang ditentukan, jadi tepat 20 menit ya. Terus saya pokoknya udah persiapan dari jauh-jauh hari ya. Pas hari ada insiden. Jadi sensei saya itu nggak bisa ngedenger suara saya. Saya udah teriak-teriak. Halo, halo. I couldn't hear you, kata senseinya. Jadi saya nggak bisa ngedengar suara kamu, kata dia tuh gitu. Oke sensei, mungkin saya harus ganti device. Akhirnya saya ganti device ya, pakai telepon. Nggak bisa juga. Akhirnya kata saya, coba sensei pakai Zoom link dari saya, katanya. Kata saya tuh. Akhirnya saya bikin Zoom link ya. Zoom link dari fakultas waktu itu. Sayanya nggak bisa masuk, senseinya udah masuk ke Zoom fakultas itu. Aduh, pokoknya ya Allah, sampai sensei nunggu 15 menit di Zoom fakultas itu, saya nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Ternyata setelah dicek itu, jadi saya login 2 akun gitu, akun saya pribadi dan akun si fakultas, jadinya tabrakan, makanya saya nggak bisa masuk. Akhirnya senseinya udah kesel ya dia. Akhirnya dia buat lagi link sendiri dan saya masuk, alhamdulillah bisa. Ada suaranya ya, sampai sensei bilang, are you okay on examination day? Apakah kamu akan baik-baik saja nanti di ujian ya, pas ujiannya, kata sensei itu gitu. I don't know, kata saya, nggak tahu. Jadi saya minta maaf ke sensei karena nunggunya sekitar setengah jam waktu itu sensei. Jadi saya menghabiskan waktu sensei setengah jam hanya untuk masalah teknis, terus nunggu saya juga karena ternyata tiba-tiba sinyal juga jelek. Nah, saat itu saya langsung presentasi tuh, sensei cuma bilang nice to meet you, kayak gitulah, basa-basi aja. Kemudian saya praktek presentasi. Ternyata presentasi saya itu yang 22 halaman itu cuma 15 menit karena saya terlalu cepat
karena kan udah punya manuskrip ya. Jadi kalau udah ada manuskrip kan tinggal baca aja ya. Jadi lancar jaya lah sampai 15 menit gitu kan. Akhirnya sensei bilang, oh nggak boleh katanya kalau cuma 15 menit, kamu harus nambah sampai 20 menit atau lebih. Jadi kamu coba tambahkan slide lain katanya supaya kamu bisa 20 menit atau lebih gitu. Karena kalau 15 menit kan kurang ya. Akhirnya waktu itu udah selesai meetingnya. Kemudian sampai berjumpa lagi kata sensei di ujian sebenarnya ya. Ujian yang benar-benar, karena itu sebenarnya latihan presentasi. Terus kemudian sensei ngasih pertanyaan, saya catat pertanyaannya karena takut ditanyain lagi pas ujian. Nah, akhirnya tibalah saatnya ujiannya. Sebelumnya saya itu latihan mungkin lebih dari 20 kali ya, gimana caranya supaya saya bisa menyampaikan PPT itu lebih dari 20 menit, lebih sedikit lah ya. Kemudian gimana caranya supaya saya ngomongnya nggak terlalu cepat, karena katanya karena Zoom itu kan online, jadi kalau kita cepet mungkin nanti salah tangkap dan lain-lain, karena kan dosen lain nggak dikasih manuskrip, sementara yang dikasih manuskrip itu cuma sensei doang gitu. Jadi yang ngerti saya ngomong apa nanti sensei doang, yang lainnya nggak ngerti gitu. Makanya gimana caranya supaya saya sedikit membuat presentasi itu agak slow gitu, agak lambat gitu. Nah, saya latihan udah oke, 20 menit lebih sedikit kata saya email sensei, saya udah siap, udah latihan juga. Terus tibalah saatnya ujian. Jadi pas ujian itu saya diminta datang 30 menit sebelum waktunya ya. Jadi saya udah harus join ke Zoom 30 menit sebelum waktunya. Jadi saya udah join tuh 30 menit. Ternyata nggak 30 menit nunggunya. Hampir 45 menit atau 1 jam gitu kan. Mungkin karena mereka preparing dan lain-lain ya. Mereka persiapan jadinya agak lama. Terus juga mungkin mereka mau make sure, mau memastikan kalau semuanya akan baik-baik aja gitu kan. Akhirnya tibalah saatnya presentasi. Jadi saat itu profesor yang hadir itu ada 9 orang, termasuk sensei. Jadi cuma satu departemen ya yang hadir profesornya. Beda sama waktu saya ujian di Osaka University. Saya pernah ikut ujian di Osaka itu ada 18 orang, jadi satu fakultas. Nah, kalau di Mie University ini cuma satu departemen yang hadir profesornya. Jadi ada 9 orang. Saya disuruh presentasi, yang jadi moderator adalah sensei, karena sensei saya itu kebetulan adalah ketua jurusan. Jadi beliau moderator dan ya mempersilahkan saya untuk presentasi. Presentasinya alhamdulillah berjalan lancar 20 menit lebih. Kemudian ada sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Dan itu dinamakan wawancara ya. Jadi ujiannya tuh ada 2, presentasi dan wawancara. Nah, yang 10 menit itu digunakan untuk sesi tanya jawab. Ada 2 profesor yang bertanya, terus sensei juga nanya, dan bener sensei nanya pertanyaan yang sama ketika saya latihan sama sensei. Jadi kayaknya itu clue ya. Ini nih pertanyaan yang mau saya tanyain. Akhirnya kan saya bisa jawabnya dengan tepat ya, karena saya udah mempersiapkan jawabannya, takut sensei nanyain lagi pertanyaan yang sama gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ujian dan wawancaranya berjalan lancar. Kemudian 1 jam kemudian sensei ngemail kalau ujian saya berjalan, apa dia istilahnya, sempurna kata dia. Jadi tunggu nanti infonya apakah diterima atau tidak katanya dia. Terus kalau ada pengumuman diterima, tolong persiapkan diri untuk berangkat ke Jepang. Jadi itu kata-kata orang sih itu tanda kalau saya itu diterima gitu. Tapi saya nggak mau pede duluan, dan saya sebenarnya
ikut ujian ini juga cuma mungkin berapa orang yang tahu ya kalau saya ikut ujian. Salah satunya ya suami ya kan, yang paling tahu itu suami, tapi kalau teman-teman yang lain cuma beberapa orang. Kenapa kan saya tidak menceritakan perjalanan saya dari awal ke yang lain itu karena takut nggak jadi kayak kejadian 2 tahun yang lalu, tiba-tiba saya nggak jadi berangkat padahal semuanya udah ready ya. Jadi ya udahlah, sekarang ini keep secret sampai semuanya clear gitu. Sampai saya bilang tolong jaga rahasia ini ke teman-teman yang udah tahu ya sampai saya udah mau berangkat gitu kan. Nah, akhirnya ujiannya selesai, saya disuruh nunggu berapa lama ya, lupa, 2 mingguan kalau nggak salah. Nanti katanya ada email kalau saya diterima atau enggak. Nah, sambil nunggu itu sambil berdoa, banyak berdoa ya, karena saya udah meniatkan diri kalau ini adalah percobaan terakhir saya mendaftar di kampus Jepang. Saya udah mau nyerah ya, karena udah 10 tahun bermimpi untuk kuliah di Jepang. Jadi tahun ini atau tahun pas saya ujian itu adalah terakhir kalinya saya akan melamar di kampus Jepang. Jadi saya sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan doa saya terkabul, mudah-mudahan saya bisa kuliah di Jepang. Terus berdoa tiap malam sampai kalau ada hujan ya, karena pas hujan itu kan saat diijabahnya doa ya, saya tuh selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan diterima gitu. Sampai ya Allah, mungkin udah jutaan doa yang saya panjatkan ya untuk bisa kuliah di Jepang gitu kan. Akhirnya pas saat pengumuman itu kan dikasih tahu nih pengumumannya tanggal segini jam segini ada di website katanya. Terus saya cek di website, alhamdulillah nomor ujian saya ada di sana. Jadi pengumumannya hampir sama kayak di Indonesia ya. Kalau SBMPTN atau UMPTN kan yang diumumin kan nomor ujiannya. Nah itu juga yang diumumin nomor ujian. Jadi yang keterima itu ada 2 orang mahasiswa asing itu. Satu jurusan material science, satu saya jurusan arsitektur. Alhamdulillah saya nggak bilang-bilang juga ke orang, saya tetap diam karena belum tentu berangkat juga walaupun saya udah diterima. Terus 1 hari sesudahnya sensei email saya terus ngasih LOE dari kampus kalau saya terima, walaupun LOE-nya nggak ngerti ya bahasa Jepang. Untung ada Google Translate, jadi saya translate, ternyata alhamdulillah diterima. Terus kata senseinya, siapin supaya bisa berangkat ke Jepang katanya gitu. Dan ya saya mempersiapkan diri untuk berangkat. Dan itu masih prosesnya masih panjang ya, karena saya harus mengurus COE, Certificate of Eligibility. Terus juga saya harus mengurus visa ke Jakarta. Jadi COE ini sedikit challenging, sedikit menantang buat saya karena saya kan mahasiswa yang nggak dapat beasiswa. Saya berangkat sendiri, jadi saya harus punya saldo di tabungan untuk membuktikan kalau saya mampu membiayai diri saya sendiri selama di Jepang. Nah, saldo tabungan itu kan nggak tahu berapa ya. Jadi saya deg-degan tuh, berapa sih yang harus saya siapin buat nyangkut di rekening ya. Tapi pengalaman di universitas lain itu memang nggak banyak ya, dia cuma 140 juta kalau nggak salah. Tapi pas nanya yang sekarang itu saya nanya ke lembaga pendidikan bahasa Jepang, lembaga pendidikan yang biasa memberangkatkan orang ke Jepang, itu dia mintanya 300.000 yen, sekitar 3 juta yen, sekitar 400 juta. Dari mana 400 juta gitu kan. Saya sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang mau minjemin uang.
Mudah-mudahan saldo yang saya harus kumpulkan gak sebanyak yang diinfokan sama lembaga pendidikan tadi ya. Terus saya searching ada lagi yang lebih rendah, yaitu 2 juta yen atau sekitar 220 jutaan ya. Akhirnya saya punya patokan ke sana aja lah, udah 2 juta yen ya, 220 juta ya. Tapi setelah melihat tabungan dan melihat emas yang bisa dijual, itu saya cuma punya setengahnya lebih gitu. Jadi setengahnya kurang itu masih nggak tahu dari mana nanti gitu kan. Nanti saya cerita ya dari mana saya bisa mendapatkan setengahnya saldo yang harus saya kumpulkan. Karena sebenarnya mengurus COI ini bukan kita harus menyimpan uang yang banyak di bank sampai kita selesai kuliah, enggak, cuma rekening koran aja pas kita apply COI-nya, habis itu uangnya mau dikemanain, mau menjadi nol lagi, itu terserah kita ya. Jadi nanti saya cerita lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.